Tunduk karena taat Tuhan. Refleksi pagi 2203. Bagaimana cara hidup yang baik dari orang percaya yang bekerja sebagai hamba? Mari simak 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara-saudara, pada zaman para rasul, banyak orang percaya yang bekerja sebagai hamba sewaktu mereka harus meninggalkan Yerusalem akibat penganiayaan. Rasul Petrus mendorong mereka untuk tetap tunduk kepada Tuhan mereka di dalam takut akan Allah, baik sang Tuhan itu bersikap baik terhadap mereka maupun tidak. Sikap tunduk ini adalah sikap iman orang percaya yang yakin akan kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, sejalan dengan Rasul Petrus, Rasul Paulus pun memberi nasihat di Efesus 6 ayat 5 dan 6 kepada orang-orang percaya yang bekerja sebagai hamba. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar menaati otoritas di dalam ketaatan kepada kehendak Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita, bukan karena kita takut akan manusia, tetapi karena kita takut akan Allah. Itulah panggilan mulia dari Allah bagi kita. Menyadari kehendak Allah. Refleksi pagi 2204. Dalam kehidupan orang percaya yang bekerja sebagai hamba yang mempunyai Tuhan yang bengis, orang percaya itu bisa saja diperlakukan secara semena-mena. Meskipun demikian, Rasul Petrus menasihati supaya ia tetap tunduk. Mengapa demikian? Mari simak 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara-saudara, seorang hamba yang menaati tuannya karena ia takut akan Allah akan melakukan apa yang diperintahkan tuannya di dalam iman, bahwa ia melakukan kehendak Allah demi kemuliaan Tuhan. Kalaupun ia harus menderita, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa saja mengalami perlakuan semena-mena ataupun tindakan yang tidak adil dari atasan kita dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita. Jika kita menyadari akan kehendak Allah dalam hidup kita, maka firman Tuhan menyatakan bahwa penderitaan kita itu adalah kasih karunia Tuhan, karena kita mengalami penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Hanya saja kita sering justru menjadi marah, tidak puas, dan lupa akan kehendak Allah, sehingga penderitaan itu akhirnya tidaklah menjadi kasih karunia yang memberkati kita, tetapi justru menjadi sebuah beban hidup yang berat. Karena itu, marilah kita hadapi penderitaan dengan kesadaran penuh akan kehendak Tuhan. Berpikir baik dan berbuat baik. Refleksi pagi 2205.
Kapan sebuah penderitaan itu menjadi sebuah kasih karunia dari Allah? Mari dengarkan petunjuk Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara-saudara, bila seorang percaya mengalami penderitaan karena ia berbuat dosa, maka penderitaan itu adalah upah dari tindakannya itu. Ia harus mengalami sendiri konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya itu. Hanya saja, bila ia mengalami penderitaan karena ia berbuat baik dengan penuh kesadaran akan kehendak Allah dalam hidupnya, maka itu kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Rasul Petrus mengajak orang percaya yang bekerja sebagai hamba untuk melayani tuannya dengan selalu berbuat baik. Kalaupun perbuatan baik itu kemudian justru berbuahkan penderitaan, orang percaya tidaklah boleh berkecil hati karena penderitaan itu adalah kasih karunia Allah. Karena perbuatan adalah buah dari pikiran, maka pikiran harus dipenuhi dengan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oleh sebab itu, berpikirlah yang baik dan berbuatlah yang baik pula. Mengikuti teladan Kristus. Refleksi pagi 2206. Apa pentingnya bagi orang percaya untuk tetap berbuat baik sekalipun mereka harus mengalami penderitaan? Mari lihat 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara, setelah beriman dalam Kristus dan menerima keselamatan kekal, orang percaya dipanggil Tuhan untuk terus berbuat baik sebagai wujud ungkapan syukur, sekalipun mereka harus menderita karenanya. Inilah yang telah diteladankan Yesus Kristus melalui karya penebusan yang dijalani dalam penderitaan salib. Salib memang lambang penderitaan karena melakukan kebaikan. Saudara-saudara, perbuatan baik Allah di dalam Yesus Kristus melalui jalan penderitaan salib memang telah menjadi teladan supaya setiap orang percaya terus rajin berbuat baik. Panggilan ini telah disampaikan di Titus 2 ayat 14 melalui penderitaan Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Rasul Paulus pun mengingatkan di Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik demi kemuliaan Allah.